Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada suatu peristiwa ketika itu Rasulullah setelah mengimami salat subuh secara berjamaah. Yang mana peristiwa ini disampaikan melalui sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada dua orang yang datang kepadanya. Dua orang ini bernama Abdullah bin Sulami. Lalu dia datang kepada sahabat Irbad radhiyallahu anhu. Dia bertanya. Ketika itu dia datang dengan menyampaikan sebuah kata, "Atainaka." Kami telah datang kepada engkau wahai sahabat Irbad. Kami meminta nasihat kepadamu karena kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus ingin meminta nasihat kepadamu. Maka kita lihat apa yang disampaikan kepada Irbad radhiyallahu anhu. Ada dua orang yang datang. Dua orang yang datang ini adalah orang-orang terbaik yang minta nasihat kepada Irbad radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kita ambilkan pelajaran bahwasanya kita bersilaturahmi bukanlah untuk sekedar dunia yang akan kita kejar. Kita bersilaturahmi bukan sekedar untuk mengambil keuntungan. Kita bersilaturahmi bukan sekedar kalau ada keuntungan yang kita ambil baru kita bersilaturahmi. Tapi kita diajarkan bersilaturahmi bukan sekedar untuk dunia, tetapi untuk mengambil nasihat kepada orang-orang terbaik, bahkan orang-orang saleh yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ketika itu, dua orang terbaik ini bertanya kepada Irbad radhiyallahu anhu, "Wahai Irbad, berikanlah kami sebuah nasihat. Berikanlah kami sebuah nasihat yang mendatangkan nasihat tersebut yang mendatangkan kebaikan kepada kami." Maka ketika itu Irbad radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikutip dari Sunan Abu Daud yang beliau tuliskan dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 4607, maka dikisahkan Irbad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kami. Nasihat itu disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah baru saja selesai mengimami salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah memutar badannya menghadap kepada para makmum, yaitu para sahabat. Maka dikatakan oleh sahabat yang hadir di antaranya ketika itu, seolah-olah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah itu mau'izatan muwaddi', seolah-olah adalah nasihat perpisahan. Karena apa yang disampaikan Rasulullah ketika itu adalah nasihat-nasihat terbaik yang seolah-olah umur Rasulullah tak lama lagi, seolah-olah pesan ini adalah pesan terakhir yang beliau titipkan kepada kami. Di antara sahabat mengatakan demikian. Maka ketika itu dikisahkanlah di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan pertama kali, "Usikum bitaqwallah." Aku berikan nasihat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat pertama kali yang beliau sampaikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali sampaikan kepada para sahabat adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kalian kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita hadir satu kali dalam satu pekan di hari Jumat, maka bukan berarti kita memperbaharui takwa kita bukan hanya di hari Jumat saja, tetapi kita senantiasa diingatkan untuk memperbaiki takwa kita kepada Allah di setiap hari Jumat. Karena kita hadir hari Jumat ini bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar duduk mendengarkan khutbah lalu pulang begitu saja. Bahkan mungkin di antara kita sambil mendengarkan khutbah ada yang terkantuk. Bukan seperti itu Jumat yang diharapkan oleh Rasulullah. Tapi Jumat seperti apa yang diharapkan kepada kita? Jumat
yang menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita sadar bahwasanya ketika kita Allah hadirkan Jumat ini, bisa jadi Jumat yang akan datang kita tak ada lagi. Bisa jadi Jumat yang akan datang kita telah dipanggil oleh Allah. Bisa jadi kita Jumat yang akan datang tak ada lagi di dunia ini. Maka kesempatan Jumat inilah Allah hadirkan kita untuk muhasabah diri kita, untuk menghitung-hitung sudah sampai mana persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita hadir Jumat ini, kita kembali menghadirkan takwa yang terbaik di hadapan Allah. Karena Rasulullah berikan pesan terbaik di antara hadis ini, usikum bitaqwallah. Karena dari manapun status kita, bagaimanapun jabatan kita, apapun profesi kita, kita diminta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walaupun hari ini kita sebagai pegawai, jadilah pegawai yang bertakwa. Walaupun kita sebagai pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Walaupun kita hari ini menjadi aparat keamanan, jadilah aparat keamanan yang bertakwa kepada Allah. Siapapun status kita, jadilah yang bertakwa kepada Allah. Karena di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang kita bacakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu apa pesan Rasulullah? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habashi was-sam'i wat-tha'ah. Rasulullah pesankan, jadilah engkau mendengar dan taat meskipun yang memimpinmu adalah pemimpin Habasyah. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan hadis ini, ketika itu dikenal pemimpin Habasyah adalah pemimpin yang belum mau beriman kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah tetap berpesan, was-sam'i wat-tha'ah, dengarkan dan taatilah siapapun yang menjadi pemimpinmu, karena tugas kita adalah dengar dan taati. Selama itu adalah perintah, maka sampaikan, maka dengarkan, maka taatilah. Kecuali yang diperintahkan kepada kita adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu pesan terpenting yang menjadi inti pokok pembahasan kita khutbah hari Jumat kali ini adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka disinilah diambilkan pesan hikmah oleh sahabat. Kenapa seolah-olah pesan inilah pesan terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu? Karena Rasulullah membuka kalimat tersebut dengan kalimat fa innahu man ya'ish minkum, dan siapa yang hidup setelah ini, siapa yang masih hidup setelah aku ini, kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan melihat banyaknya perbedaan demi perbedaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini. Ketika Rasulullah memberikan pesan terakhir tersebut, fasayara ikhtilafan katsira, akan terlihat banyaknya perbedaan demi perbedaan di antara kita. Setelah Rasulullah SAW hidup ketika itu, maka kita lihat hari ini kita banyak yang berbeda. Kita berbeda dari bangsa dan negara. Kita berbeda dari warna kulit kita. Kita berbeda dari pekerjaan kita. Bahkan sampai-sampai kita berbeda dari berbagai macam cara beribadah kita. Tetapi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat pesan ini sebagaimana kita kutip dari firman Allah surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabail. Engkau telah bersyu'bah-syu'bah dari berbagai macam negara, dari berbagai macam asal. Untuk apa Allah ciptakan? Lita'arafu, agar kalian saling berkenalan, agar kalian saling kenal, bukan agar kalian saling berpecah belah.
Maka kita ambilkan pesan ini. Rasulullah katakan fasayar ikhtilafan katsira. Kalian akan lihat, kalian akan rasakan perbedaan yang begitu banyak di antara kalian setelah ini. Maka benar kita lihat perbedaan kita hari ini seolah-olah menjadikan kita berselisih, bahkan kita saling tak kenal lagi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita lihat saja di dalam kita beribadah, hanya karena perbedaan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah, yang satunya lagi mensirkan bacaan Bismillahnya, mungkin ada di antara kita yang tak saling sapa, ada di antara kita yang berselisih, ada yang di antara kita yang saling berpecah belah, ada di antara kita yang saling berkelahi hanya karena masalah khilafiyah saja. Maka di sini kita pesankan kembali, Rasulullah telah pesankan kepada kita, sungguh akan ada perbedaan itu. Tapi perbedaan ini jangan sampai menjadi perpecahan di antara kita. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kita dikatakan lita'arafu, agar kalian saling berkenal, agar kalian saling mencari pelajaran. Karena selagi kita masih berpegang dengan mazhab yang tepat di dalam ibadah kita, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memang kita lihat hari ini banyak di antara kita yang berbeda, tapi perbedaan ini seolah-olah menjadikan kita berpecah belah, saling tak sapa, tak tegur lagi. Kita seolah-olah tak saling kenal, hanya karena seseorang itu berbeda paham dengan kita, maka menjadikan kita berselisih, menjadikan kita tak saling kenal lagi. Bukan seperti inilah Islam yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena Islam itu menuntut kepada kita persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah. Maka jangan sampai karena perbedaan pandangan kita menjadi berselisih, kita menjadi tak saling paham, kita menjadi tak saling kenal lagi. Bukan seperti inilah yang kita inginkan. Maka kita lihat hari ini, karena perbedaan demi perbedaan, perselisihan demi perselisihan, ketika adanya saudara kita yang sedang dibantai di Palestina, sehingga di antara kita ada yang menutup mata, ada yang menutup telinga, bahkan ada yang menjadikan fitnah di antara peristiwa-peristiwa tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka seringkali mungkin kita dengarkan melalui khutbah Jumat ini, bahkan melalui khatib-khatib sebelumnya, disampaikan pesan kepada kita, sesungguhnya jangan kita menjadi seorang yang Islam, menjadi manusia saja kita pasti akan mendukung Palestina. Tapi hari ini yang miris kita melihat, ketika ada seorang ulama, ketika ada seorang ustaz yang malah menggiring publik, menggiring opini kepada opini yang tidak benar. Mereka mengatakan Hamas itu adalah Syiah Rafidah. Mereka mengatakan Hamas itu akidahnya bermasalah. Mereka mengatakan akidah Hamas itu bermasalah. Maka hati-hati ketika kita berbicara, karena setiap apa yang kita sampaikan ini menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Jangan sampai fitnah demi fitnah yang kita keluarkan melalui lisan kita dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita lihat di akhir hadis tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Setelah Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah kalian semua kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah yang diajarkan oleh para khulafa'ur rasyidin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka melalui khutbah Jumat ini kita tanamkan kembali, ketika kita ada perbedaan pendapat, perbedaan apa saja, jadikan perbedaan kita itu sebagai pemersatu kita. Jangan sampai menjadi perbedaan itu sebagai perselisihan, perpecahan di antara kita.
Karena Rasulullah SAW ingatkan kita kembali, usikum bitaqwallah, bertakwalah kita kepada Allah. Meskipun berbagai macam pandangan kita, tapi tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah yang kedua ini kita kembali menanamkan rasa persatuan dan persatuan di antara kita. Karena benar ketika Rasulullah SAW telah tegaskan, fasayara ikhtilafan katsira, ketika kehidupan setelah aku ini, kata Rasulullah, akan terlihat begitu banyak perbedaan demi perbedaan. Tapi di antara perbedaan itu tidaklah menjadikan kita terpecah belah, tidaklah menyebabkan kita berselisih, tetapi menjadikan kita tetap kuat di dalam ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai hanya karena satu perbedaan saja kita tak saling sapa, kita tak saling kenal, kita tak saling tegur sapa lagi. Maka bukan seperti inilah Islam yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Karena perlu kita ingat, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kelompok itu tersendiri, bukan untuk kelompok A saja, bukan untuk kelompok B saja, tapi Islam rahmatan lil alamin. Islam akan menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka kita mesti harus bersatu dengan perbedaan kita. Karena apapun yang terjadi, kita mesti kuat dalam ukhuwah Islamiyah kita. Karena kita sedih melihat kondisi kita hari ini. Di saat saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai, kita hanya diam saja, kita hanya menutup mata, kita menutup telinga, bahkan kita menutup hati kita. Seolah-olah yang dibantai itu bukanlah non-Islam, seolah-olah yang dibantai itu bukanlah manusia. Padahal kita lihat Palestina adalah tempat perjuangan, adalah tempat dahulunya Nabi Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka hari ini yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina bukanlah negaranya, bukanlah tempat tinggalnya, tetapi yang mereka perjuangkan adalah Masjidil Aqsa, adalah masjid yang terbaik setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi. Maka disebutlah oleh Rasulullah Masjidil Aqsa di Palestina. Maka kalaupun kita hari ini tak bisa berjuang bersama dengan mereka, maka setidaknya kita kirimkan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Kalaupun kita tak bisa memberikan bantuan kepada mereka, maka setidaknya kita kirimkan doa-doa terbaik kita kepada saudara-saudara kita di sana. Kalaupun kita tak bisa mengirimkan doa, setidaknya jagalah lisan kita dari fitnah-fitnah terhadap Palestina, dari fitnah-fitnah terhadap perjuangan Palestina. Karena hati-hati, lisan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak. Maka tugas kita hari ini adalah doakan saudara-saudara kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan kemerdekaan kepada Palestina, sehingga mereka juga bisa beribadah seperti tenangnya kita hari ini beribadah. Sebagaimana bahagianya kita hari ini, juga Allah berikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina.